Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi dan hukum bisnis. Ya. Maaf, etika dan hukum bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang sistematika hukum kebendaan di Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana regulasi ataupun aturan tentang sistematika hukum kebendaan di Indonesia. Kita akan belajar tentang bagaimana klasifikasi benda, lalu menjelaskan hak-hak kebendaan, dan tentunya menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan hak-hak kebendaan ini. Berbicara tentang hukum kebendaan, ini merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum antara subjek hukum, dalam hal ini orang atau badan hukum, dengan benda atau objek hukum yang memberikan kekuasaan langsung dan mutlak atas benda tersebut. Berbeda dengan hukum perikatan, ini bersifat relatif antara para pihak saja. Apa saja dasar hukum untuk sistematika kebendaan di negara Republik Indonesia? Yang pertama diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata tentang kebendaan, khususnya pasal 499 sampai 1232. Yang kedua ada beberapa ketentuan khusus yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang Hak Tanggungan. Apa saja yang menjadi asas-asas hukum kebendaan di Indonesia? Yang pertama, asas publisitas, yaitu hak atas kebendaan harus diketahui secara umum. Misalnya pendaftaran tanah, jaminan atau fidusia. Yang kedua, asas spesialistik, ya. Ini hak hanya berlaku atas benda tertentu yang tentunya sangat jelas. Yang ketiga, asas totalitate, ya. Hak hanya ada atas benda secara keseluruhan, bukan bagian-bagiannya saja. Dan yang terakhir, asas droit de suite, hak mengikuti benda di tangan siapapun juga, misalnya hak hipotek. Berdasarkan klasifikasi benda dalam hukum kebendaan, ada yang berdasarkan sifatnya, yaitu benda yang bergerak, ya, dapat dipindahkan, contohnya uang atau mobil, rumah. Rumah bukan benda yang bergerak, ya. Eh, itu termasuk dalam benda yang tidak bergerak, tidak dapat dipindahkan, seperti juga tanah atau bangunan. Yang kedua berdasarkan wujudnya. Ada benda berwujud, memiliki bentuk fisik, tadi emas, kendaraan, rumah, atau yang tidak berwujud. Hak yang melekat, yaitu hak cipta, hak intelektual, hak merek dagang. Selanjutnya, berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Ada benda utama, benda yang berdiri sendiri, contohnya tanah. Nah, benda tambahan bergantung pada benda utama. Ada tanah di atas, tanaman yang di atas tanah, atau bangunan di atas tanah. Selanjutnya,
Apa saja hak-hak kebendaan yang diatur dalam KUHP Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria? Yang pertama, hak kebendaan menurut KUHP Perdata. Ya. Pertama, hak milik, nah, yaitu hak terkuat dan penuh atas benda sesuai dengan pasal 570 KUHP Perdata. Yang kedua, hak bezit, ya, penguasaan fisik atas benda-benda yang dikuasai oleh pihak tertentu, pasal 529 KUHP Perdata. Yang ketiga, hak erfak. Hak erfak ini merupakan hak pakai atas tanah milik orang lain, misalkan untuk pertanian, pasal 720 KUHP Perdata. Dan yang terakhir, hak hipotek, ya ini menurut kebendaan, yaitu hak jaminan atas benda tidak bergerak, pasal 1162 KUHP Perdata. Hak kebendaan lainnya adalah hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau Hukum Nasional. Hak milik pada pasal 20 UU PA disebutkan hak terkuat atas tanah dengan jangka waktu tidak terbatas. Hak guna usaha atau HGU ini biasanya untuk pertanian, perkebunan diatur dalam pasal 28 UU PA. Selanjutnya hak guna bangunan HGB untuk mendirikan bangunan sesuai pasal 35 UU PA. Dan hak pakai, hak untuk menggunakan tanah milik negara atau tanah milik orang lain diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana peralihan dan perlindungan hak kebendaan? Nah, cara beralihnya, ya, pertama dengan jual beli. Ini dipahami sebagai pemindahan hak melalui transaksi diatur dalam pasal 1457 KUHP Perdata. Peralihan juga bisa berdasarkan hibah, pemberian cuma-cuma, nah, diatur dalam pasal 1666 KUHP Perdata. Dan peralihan berdasarkan warisan atau adanya kejadian kematian yang menyebabkan hartanya diwariskan. Pasal 830 KUHP Perdata. Peralihan lainnya berkaitan dengan ini bagaimana perlindungan hukum. Ya, perlindungan hukumnya bisa melalui gugatan reklame. Pemilik dapat menuntut benda yang dialihkan tanpa hak. Lalu juga melakukan pendaftaran hak sebagai alat bukti, contohnya sertifikat tanah, akta fidusia. Kita lihat beberapa kasus kontemporer atau kekinian dan tantangannya. Ya, ada kasus misalkan sengketa tanah. Ini merupakan konflik antara hak adat, ya, ada hak adat dan melawan hak individu. Kasus selanjutnya yang kontemporer ya, atau yang terkini adalah digital aset, pengakuan benda tidak berwujud. Ya, seperti yang lagi viral sekarang, tentang cryptocurrency. Ya. Tantangannya bagaimana? Ya, melakukan reformasi hukum agraria. Misalkan contohnya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hak kebendaan. Nah, kesimpulannya, hukum kebendaan Indonesia bersifat pluralistik, yang banyak kebijakannya. Ini biasanya diatur dalam KUHP Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan diperlukan adaptasi terhadap perkembangan aset-aset digital yang merupakan tantangan terhadap permasalahan kontemporer atau terkini. Demikian pembahasan kita kali ini tentang sistematika hukum kebendaan di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.